Kita pelajari yang terakhir adalah lemak atau lipid. Ini adalah yang terakhir dari materi kelas 12 semester genap. Oke. Nah, yang kita pelajari pada lipid ini adalah ini dia. Ada asam lemak, fosfolipid, dan lilin. Oke, ini yang kita pelajari di sini. Ada asam lemak, fosfolipid, dan lilin. Nah, yang pertama adalah asam lemak. Asam lemak itu adalah asam organik golongan asam karboksilat yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Struktur umum asam lemak itu, kalau kepalanya adalah hidrofilik, ekornya adalah hidropobik. Hidrofilik suka air, hidropobik takut air atau tidak suka, sehingga dia bersifat amfipatik. Ya, jadi boleh bersifat suka air dan takut air. Ingat, yang mana yang suka air, yang mana tidak suka air. Kepalanya hidrofilik, ekornya hidropobik. Nah, asam lemak itu dapat dibedakan atas dua, asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh. Kalau asam lemak jenuh, dia tidak mengandung ikatan rangkap dua. Lemak tak jenuh berarti dia mengandung ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Ini contohnya, yang jenuh itu ini dia, asam butirat, kaproat, miristat, dan stearat. Untuk asam lemak tak jenuh ada asam oleat, linoleat, asam palmitoleat atau asam linoleat. Nah, ya, rumusnya sudah ada di sini. Oke. Ya, penggolongannya ini berdasarkan ada esensial dan non esensial. Nah, baru kita masuki lemak. Oke. Lemak itu merupakan senyawa ester trigliserida terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Ini gambaran secara umumnya, ada gliserol, asam lemak, maka trigliserida. Nah, struktur dan tata nama lemak itu, lemak atau fat seperti lemak sapi atau minyak kelapa adalah ester dari gliserol dengan asam-asam lemaknya. Ini strukturnya. Ada R1, ada R2, ada R3. Ini adalah asam lemak yang nanti menempel di sini. Oke. Lemak dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu asam lemak dan minyak. Istilah lemak ini dia, istilah minyak ini dia. Minyak itu bentuk cair. Oke. Nah, berdasarkan strukturnya, lipid itu dibedakan atas dua. Satu lipid rantai hidrokarbon terbuka, satu hidrokarbon siklis atau tertutup. Ini ada contohnya, asam lemak, dan ini lengkap dia. Untuk yang hidrokarbon siklis tertutup ada steroid atau kolesterol. Reaksi-reaksi lemak dan minyak. Yang pertama, reaksi hidrolisis. Lemak dan minyak dapat mengalami hidrolisis karena pengaruh asam kuat atau enzim lipase membentuk gliserol dan asam lemak. Jadi dapat dihidrolisis. Yang kedua adalah reaksi penyabunan. Reaksi lemak atau minyak dengan satu basa kuat seperti NaOH atau KOH menghasilkan sabun. Oleh karena itu reaksi disebut penyabunan atau saponifikasi. Ini dia.
Jadi reaksi penyabunan atau saponifikasi adalah menghasilkan gliserol sebagai hasil sampingan. Jadi kalau ujian UNBK atau ujian misalnya ujian akhir sekolah, yang sering dimunculkan adalah hasil sampingan pembuatan sabun adalah, jadi hasil sampingannya adalah gliserol. Ya. Kemudian yang ketiga, reaksi hidrogenasi minyak. Minyak dapat dipadatkan melalui hidrogenasi atau adisi hidrogen. Berarti adisi membuka rangkapnya dengan katalis terbuk nikel. Ini tadi reaksi hidrolisisnya. Lemak nih. Sabun dari NaOH disebut sabun keras. Jadi kalau dia digunakan NaOH, ini dia supaya dapat sabunnya. Kalau NaOH di sabun keras, ini biasanya sabun cuci, misalnya untuk ringso, itu cuci pakaian lainnya. Tapi kalau basahnya kita gunakan KOH, ini dia, maka ini adalah sabun lunak atau sabun cair, misalnya untuk sabun mandi, cuci muka. Nah itu jadi beda dia. Jadi lemak tambah basah menghasilkan gliserol, menghasilkan sabun. Ini dia. Inilah hasil sampingan tadi. Oke. Ini sabunnya. Jadi kalau ada K, berarti sabunnya adalah sabun lunak atau sabun cair. Itu untuk sabun mandi. Tapi kalau dia NaOH, maka dia menjadi sabun keras. Yang berikut adalah reaksi oksidasi. Nah, perbedaan lemak dengan minyak apa? Lemak pada suhu kamar berupa cairan, lazim disebut minyak. Minyak umumnya berasal dari tumbuhan seperti minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak zaitun. Nah, terlebih kalau minyak, berarti kebalikannya adalah lemak. Lemak berwujud cair, minyak mengandung asam ini dia. Oke, lengkap di sini apanya. Fungsi dan sumber lemak. Ini sudah sumber energi dan cadangan makanan. Lemak itu diperoleh dari makanan berlemak dan susu dan seterusnya. Ini biodiesel. Sering ini minyak sawit sekarang lagi booming untuk menghasilkan biodiesel. Oke. Yang berikut adalah fosfolipid. Fosfolipid atau fosfatidat adalah gliserila mengandung fosfor. Jadi ini mengandung fosfor. Ini strukturnya. Oke. Fosfatidilkolin berupa zat padat lunak seperti lilin berwarna putih, mikroskopis dan alkohol coklat terkena cahaya. Ini fosfolipid. Jadi dia mengandung fosfor. Yang terakhir adalah lilin. Lilin merupakan ester dari asam lemak rantai panjang dengan alkohol rantai panjang antara 14 sampai 34. Lilin tidak larut dalam air. Lilin dari lebah madu terbentuk dari campuran beberapa senyawa terutama mirisil palmitat. Sementara lilin dari paus, ikan paus ya, sebagian besar terbentuk dari stetil palmitat. Ini dia. Mirisil palmitat dengan stetil palmitat. Ya, itulah tentang materi kita tentang lemak. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya Mr. Jokes Lagan. Terima kasih. Nanti kalau tidak kurang mengerti boleh di komen dan ditanya pada kolom komentar. Oke, terima kasih.